Halo guys, ketemu lagi bareng gua Agus. Kali ini gua mau nyobain nih satu buah earphone TWS lagi yang baru aja gua beli. Ini namanya Soul XT XS2. Ini merek dari Soul, salah satu perusahaan elektronik ya yang dulu sempat terkenal gara-gara Soul by Ludacris-nya. Jadi emang kalau secara kualitas suara harusnya sih udah nggak diragukan lagi. Ini setingkat sama Beats kali ya, udah kalau yang pernah tahu Beats dulu kan sama Justin Bieber gitu. Ini pokoknya udah brand internasional lah. Di sini dusnya kayak gini, ada tulisannya udah support Bluetooth. Ini Bluetoothnya udah 5.0 ya. Terus juga udah up to 25 hour buat jamnya, auto pairing, ada AAC ini buat kodeknya, dan udah IPX7 jadi udah water resistant. Di sini bentuknya kayak ear tipsnya kayak hook gitu kalau dari gambarnya kelihatan. Di bagian belakang dikasih tahu fitur-fiturnya apa aja yang kalian dapat macam-macam ear tipsnya juga, kabel-kabelnya, pokoknya langsung kita buka aja. Ini buat dusnya bukanya gimana ya? Nah gini, wih mewah juga ya tampilannya. Ini buat tampilan dalamnya. Terus ini dapat si Soul in Style tulisannya tuh. Kita buka aja, masih disegel. Kita buka. Oke. Nah ini dalamnya. Ini buat si earphone casingnya sendiri, ini buat si earbudsnya sendiri. Nih enteng juga nih, bagus juga build quality-nya lumayan. Sebelum itu kita kasih lihat dulu dapatnya apa aja di dalam busnya. Nggak ada apa-apa lagi. Terus di dalam box aksesorisnya dapatnya, oke. Nah ini jadi udah dapat kayak semacam gantungan buat di casingnya, jadi asik buat kalau buat kalian yang suka lari. Ini emang sesuai sih, ditujukan buat orang yang aktif banget ya, kelihatan dari modelnya yang udah kayak pakai ear tips, ada hooknya gitu. Nah ini buat segala macam jenis kepala tambahannya sama wingsnya kalau kalian yang kupingnya nggak normal ukurannya kegedean atau kecilan. Terus di sini udah dapet chargerannya, harusnya sih ya betul, udah chargerannya USB-C, jadi udah asik. Ini ngecasnya udah kekinian ya, udah pakai kepalanya USB-C. Terus di dalamnya ada buku garansi manual, gue nggak usah kasih lihat lah ya, karena ini juga emang udah bikinan resmi Indonesia, jadi tentu aja garansinya udah mantap. Nah ini boxnya kayak gini sendiri, si Soul by Ludacris. Bahannya plastik sih ini, plastiknya cukup halus tapi nggak glossy ya, ini lebih matte dia. Terus nggak tahu, kayaknya bentuknya ringan aja sih kalau dibandingin sama gue biasanya pakai Galaxy Buds ya, rekamnya ini pun pakai Galaxy Buds. Ini kayak kelihatan bentuknya kayak lebih ringan, bikinannya nggak sehalus si Galaxy Buds sih. Di bagian belakangnya ini udah Type C. Terus ini bawahnya ada buat tipe-tipenya, dikasih tahu made in China, terus sama kode-kode serinya gitu. Jadi yang gue punya ini warnanya putih ya, dengan sininya ada aksen silver. Kalau kalian lihat di websitenya ini harganya dari pertama keluar itu 2 juta, sekarang udah menarik banget, jadi tinggal harganya 600 ribuan. Dan kalau kalian pintar-pintar cari promo bisa sampai 500 ribuan aja. Jadi warnanya pun udah macam-macam, ada hitam, putih, ada pink sama biru navy. Gue dapetnya yang putih ya, karena yang lainnya udah pada sold out. Karena kita buka casingnya, ini bukanya rada keras tuh guys, hati-hati ya kalau kalian yang mungkin ini ngebukanya rada-rada keras gitu, bikinannya beda sih sama si Samsung. Ini harus dicari-cari dulu sih, plastiknya juga kayak kelihatannya sih agak beda, lebih nggak sehalus bikinannya Samsung, ini lebih rada kasar. Misalnya Soul dalamnya kayak gitu. Di sini ada indikator kalau lagi ngecasnya. Terus buat earphone-nya sendiri ini kayak gini. Kalian lihat earphone-nya sih bentuknya sih cukup menarik ya, bagus. Ini udah hooknya gini, jadi udah pasti buat lari nggak ada masalah. Nih enak banget, ear tipsnya juga macam-macam ukurannya. Jadi setelah gua pasangin dia punya gantungannya, jadi bentuknya kayak gini. Terus yang kalian harus ingat di sini baterainya, kalau si earbuds-nya sendiri maksimal itu sampai 5 jam buat sekali pakai. Kalau misalnya sama casingnya bisa total sampai 25 jam, berarti bisa sampai 5 kali ngecas ya. Ini ngecasnya juga tadi kan ada USB Type C, jadi udah enak kalau kalian yang udah pakai handphone yang kekinian. Terus juga di sini yang gua pasti buat nilai jual keren bangetnya sih, dia IPX7 ya, jadi dia udah anti air nih.
Nah, sekarang buat pairingnya sendiri sih semuanya serba gampang ya, tinggal buka nyalain, terus dia kalau waktu kedip-kedip kalian langsung pairing. Nah, yang gua mau bilangin di sini tuh kalau kalian pakai cuma sebelah doang, ini kayak sebelah kanan dia nggak mau ke connect. Dia akan dianggapnya masih belum keangkat. Kalau kalian angkat yang sebelah kiri doang sebelah, itu langsung udah mau ke connect, dia anggap udah kepake di kuping. Jadi kalau kalian mau cuma pakai sebelah doang, pakai yang kiri ini udah bisa tuh, langsung kelihatan udah connecting. Nah, jadi karena ini udah Bluetooth 5.0 juga ya, jadi kalian bisa sebenarnya pisahin yang kiri mau connect ke mana, kanan mau connect ke mana. Jadi bisa kepisah dua, waktu resetnya pun dia sendiri-sendiri. Jadi kalian bisa ntar lihat di sininya ada kebacanya Soul STX S2 ininya ada dua kepisah. Jadi mau yang sebelah kiri connect ke handphone lain, kanan handphone lain itu bisa. Tapi kalau kalian kayak gitu, begitu kalian tutup di sini, nantinya dia nggak mau otomatis stop. Jadinya masih ngeplay terus lagunya. Jadi mendingan tetap connecting ke satu earphone aja kalau gue bilang. Yang penting kalian ingat kalau pas mau angkat telepon, ambil sebelah kiri aja. Kalau memang mau males yang pakai kiri kanan ya, begitu pakai yang kiri dia langsung udah anggap ke connect kok. Jadi di sini tombol buat navigasinya juga dia bukan touchscreen ya, jadi bener-bener ditekan. Mungkin ini selera ya, ada yang suka, ada yang enggak. Kalau gue sih pribadi sih kurang suka, gue lebih suka rada touchscreen walaupun agak sering kepencet. Kalau ini kalian tekannya rada keras gitu, kayak ditahan dia. Kalau buat ambient soundnya jadi harus tahan kayak sekitar 2 detik deh dari lepas. Terus bisa ganti chapter juga pencet 2 kali atau play pause. Tapi yang lucu di sini nggak ada tombol buat ini previous track, jadi cuma ada tombol buat ganti lagu buat next track, tapi nggak bisa track mundur. Sama buat kualitas suaranya sih si Soul XT XS2 ini tuh ini banget ya, powerful banget buat bassnya ya, bener-bener bassnya tuh deep banget, sampai mungkin lebih ngebass daripada si Samsung Galaxy Buds yang biasa gue pakai ya. Ini bener-bener cocok banget buat kalian yang demen mungkin lagunya lebih jedang-jedung ya, lebih R&B gitu. Emang sesuai sih dengan karakternya mungkin Ludacris dulu kan yang diajak kerja sama. Ini pokoknya bassnya deep banget, dan kalau tanya gue mungkin dari segi clarity-nya kurang jernih di treble-nya. Tapi gue pribadi suka justru karakter musik yang ngebass gini, tapi itu kembali lagi ke selera. Yang gue sayangin di sini tuh si Soul ini tuh nggak punya aplikasi sendiri ya buat diinstal di misalnya di handphone kita gitu, jadinya kan kalian bisa lebih sesuai karakternya. Tapi kalau kalian pakai Spotify ada sih, memang kalian bisa setting dari equalizer di situ. Tapi overall suaranya ngebass banget, jadi expect bener-bener kalau buat kalian yang demen sama suara ngebass. Dan satu hal yang gue suka lagi di sini tadi yang gue udah bilang, ada ambient noise, ambient sound tuh bisa dengar kalau suasana di sekeliling kita, kalau ada orang lagi ngobrol, jadi kalian bisa dengar. Itu menurut gue nilai plus banget dan keren. Nah, ini kualitas suara mikrofonnya yang gue pakai dari si Soul XT XS2-nya kayak gini ya, nih di kondisi ruangan sepi ya. Kalau gue lagi diem aja, dan ini kalian bisa bandingin sendiri suaranya kalau dipakai dibandingin dengan si Galaxy Buds yang biasa gue pakai. Nah, kalau ini kira-kira ada nih kalau lagi dipakai sambil lari, sambil olahraga, mikrofonnya suaranya kayak gini, harusnya sih tetap lumayan oke. Overall si Soul XT XS2 yang tipe TWS ini sih gue recommended banget ya, apalagi buat harganya. Kalau misalnya kalian beli harga ini di 2 juta sih mungkin nggak gue rekomend, karena emang buat 2 juta sih ini masih banyak kekurangan ya, masih nggak bisa wireless charging, terus juga memang build quality-nya mungkin rada kasar kali ya. Tapi kalau buat harga yang nggak sampai 600.000, 500.000 lebih, itu lebih tepatnya gue dapat ini 580.000, itu bener-bener recommended banget. Kalian dapetin harga kayak gitu tuh kalau mungkin merek-merek lokal atau merek Cina, jauh lah kualitas suaranya dengan si earphone yang satu ini. Kalau kalian bilang kalau mau buat improve lagi, ya mungkin casingnya sih diperhalus kali ya, sama buka ininya rada keras, harusnya sih bisa lebih bagus lagi plastiknya, build quality-nya. Tapi overall gue rekomen kalau buat kalian yang cari TWS di bawah harga 1 juta atau 500.000, di bawah 1 juta gitu, ini bener-bener best buy banget. So buruan kalian klik link pembeliannya di description di bawah, ntar gue akan taruh itu sebelum kehabisan ya. Moga-moga sih masih promo pas kalian lihat video ini. Gue Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.